Tasya Farasya sepertinya harus menunda kebahagiaan lantaran Ahmad Assegaf melakukan banding. Tasya harus kembali menjalani rentetan sidang lantaran Ahmad melakukan banding. Lantas apa yang membuat Ahmad melakukan upaya hukum lanjutan? Benarkah Ahmad tak puas dengan putusan majelis ihwal putusan cerai? Lantas benarkah proses banding Ahmad membuat Tasya geram? Baru saja kemarin kami mendapatkan update dari Pengadilan Agama. Saya mendapat notifikasi pemberitahuan bahwa ternyata tergugat ini mengajukan banding. Seharusnya itu hari ini sudah inkrah, tapi karena kemarin banding jadi proses masih berjalan. Saya rasa juga untuk apa ya? Karena memang kan sudah sama-sama sepakat, juga secara siri juga kan sudah secara agama sudah sudah ditalak. Jadi kalau kita mau fight ya kita fight kalau gitu. Kita baik-baik, mereka begitu ya udah kita fight aja. Tentu saja banding yang diajukan Ahmad bakal kembali menyita waktu Tasya. Benarkah banding yang dilayangkan Ahmad di detik-detik akhir pengucapan ikrar talak membuat Tasya tersulut amarah? Apalagi selama persidangan Tasya tak pernah menuntut apapun dari Ahmad. Ya responnya lebih keras dari kami sekarang gitu. Tapi ya udah kan, yang kita hadapi lah, kita siap kan. Tinggal kita jawab memori bandingnya apa ya, kita akan kita jawab dalam kontra memori banding. Ya, ini kan jadinya kan seharusnya hari ini sudah inkrah, ya karena masih bergulir lagi ke depannya gitu. Jadi masih panjang lagi gitu loh. Ya ampun, terima kasih loh. Bukan hanya bingung apa yang membuat Ahmad melakukan upaya banding, pihak Tasya juga dibuat jengkel dengan kabar jika uang yang sempat dibawa kabur oleh Ahmad telah dikembalikan. Bahkan hingga kini tak ada seperak pun uang yang ditransfer pihak Ahmad kepada Tasya. Uang tersebut telah dikembalikan. Di sini kami ingin meluruskan bahwa hingga detik ini, hingga saat ini, hingga hari ini, 1 peser pun uang belum pernah ada yang dikembalikan. Jadi sekali lagi kami luruskan terkait dengan uang tersebut belum pernah ada kembali sepeser pun, baik melalui kami sebagai advokat maupun pada Ibu Tasya mungkin. Tasya sepertinya tak mau ambil pusing dengan keputusan Ahmad yang mengambil langkah banding. Justru Tasya asyik liburan bersama sahabat, menikmati indahnya laut sambil bermain jet ski. Bermain di laut sepertinya mampu membuat Tasya lepas. Kayaknya lebih bahagia. Lebih bahagia banget nih kayak sekarang yang lebih fresh ya kak ya. Maaf budek loh, kayak maaf budek. Gimana kak? Mediasi ihwal gugatan harta Gonogini Denny Gustaf senilai 13 miliar rupiah terhadap Clara Sinta gagal total. Tentu saja, ketidakhadiran Clara dan kuasa hukumnya dalam sidang mediasi itu membuat Denny murka. Apalagi semua yang dilakukan Denny sejatinya untuk anak. Lantas, apa yang membuat Clara ogah hadir dalam persidangan? Benarkah Clara tak ingin kembali berurusan dengan mantan suaminya tersebut? Dia tahu kok. Kan pengacaranya hadir waktu itu. Dengan sebelumnya sudah hadir. Waktu kita mau mediasi ini kita tahu, dia tahu schedule-nya gitu, dan dia juga yang sepakat tanggal segini gitu loh. Jadi hari ini proses mediasi sudah dilaksanakan, tapi memang pihak dari tergugat, dari CS maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Jadi tadi mediator memutuskan bahwa perkara ini mediasinya digagalkan dan akan lanjut persidangan di tanggal 3. Saya sih sebenarnya mengharapkan datang ya, kalau bisa damai kenapa enggak gitu loh. Tapi sepertinya dia memang nggak mau kali gitu. Kalau saya sih pengennya ya orang ini untuk anak kok, kenapa dia mesti nggak dukung gitu aja. Sejak Denny melayangkan gugatan, akses untuk bertemu dengan anak semakin sulit. Jika ingin melepas rindu dengan anak, pria parubaya itu hanya bisa bertatap muka lewat sambungan video. Kalau saya sih masih bisa ya video call gitu-gitu. Kayak kemarin yang lucunya, ya mami kok bilang papi pulang dari Balinya 365 hari. Kapan dong ketemunya gitu? Nggak boleh kan. Semenjak saya gugat itu dia udah ngarang gitu.
Demi mendapatkan haknya, Denny dan juru adilnya siap berhadapan dengan Clara di persidangan. Uang puluhan miliar yang diklaim Denny adalah miliknya, yang sengaja dititip kepada Clara, bakal kembali kepadanya dan diserahkan kepada anaknya. Ya doa aja lah, ya mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik-baik gitu aja. Jadi kita jalanin aja prosesnya. Ini mulai sekarang kita udah mulai proses pemeriksaan perkara. Mediasi sudah selesai, jadi minta doanya juga supaya klien kami bisa mendapatkan haknya. Sepertinya gugatan mantan suami itu tak membuat Clara gentar sedikit pun. Justru ia tampak santai dan memilih menghabiskan waktu dengan sahabatnya tanpa peduli dengan Denny. Meski sudah memilih menepi dari dunia hiburan dan sosial media, kabar miring tetap saja menguntit Kartika Putri. Belum lama ini rumah tangga Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya diguncang isu tak sedap. Rumah tangganya goyah lantaran Habib Usman dikabarkan menikah lagi hingga membuat Kartika murka dan menggugat suaminya ke pengadilan agama. Tak ayal, isu liar itu pun langsung dibantah Habib Usman. Ketika ditanya, Habib berani gak poligami? Berani saya poligami, tapi istri saya jauh lebih berani. Akhirnya saya nggak jadi, saya nggak poligami. Saya kan udah tekankan di sini. Saya kan udah tekankan. Saya tidak poligami. Saya nikah sama Kartika dari awal, di media sosial pun rame, di TV, dimanapun sering masuk acara-acara televisi. Saya selalu bilang, istri saya cuma satu, Kartika Putri, dan saya tidak akan poligami. Dan insya Allah doakan rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah Kartika memang kamu pernah gugat? Nggak pernah digugat, dia nggak pernah datang ke pengadilan juga, dan kita nggak pernah ada permasalahan. Meski menepis dan dinilai fitnah, tentu saja membuat Kartika parno, dan imbasnya setiap sang suami pergi selalu dihantui rasa curiga. Cuman istri saya merasa dirugikan dan dicurigain, akhirnya saya kemana-mana nih? Ngajar nih, lihat foto videonya. Karena saya kalau ngajar dimanapun pasti ada yang foto yang videoin, pasti di tag istri saya, pasti nyampe juga ke istri saya kok. Mobil saya parkir dimanapun tahu orang, parkir di mana aja udah ketahuan. Karena saya pakai plat nomor istri saya, jarang saya pakai plat nomor pribadi saya. Jadi kemanapun saya pergi ketahuan. Jadi bagaimana mau saya poligami? Boro-boro, nggak ada niat juga. Tak ada isu poligami ataupun gugatan cerai Kartika kepada Habib Usman. Yang ada mereka tengah bahagia lantaran sebentar lagi Kartika bakal melahirkan anak ketiganya. Gonjang-ganjing rumah tangga mereka seketika terbantahkan. Lantas akankah Kartika dan Habib Usman bakal membawa masalah ini ke ranah hukum karena telah mengganggu keutuhan rumah tangganya? Saya pribadi nggak ada rencana buat melaporkan. Tapi istri saya punya rencana buat ngelaporin, jadi hati-hati. Kalau saya tidak punya rencana buat ngelaporin, tapi istri saya katanya punya rencana buat ngelaporin. Jadi kita tunggu kelanjutannya. Kalau nggak dihapus, kalau nggak minta maaf, kayaknya sih bakal dilaporin. Lahirkan insya Allah, due date-nya itu tanggal 12 Desember, 10 sampai 12 Desember. Tapi kontraksinya udah mulai 3-4 hari yang lalu nih, udah 1 minggu ini kontraksi. Dan insya Allah mudah-mudahan lancar, berkah, sehat bayinya, sehat ibunya, jadi keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.